Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersamaku, Mudah Sakit Tahu. Nah guys, di video kali ini aku mau ngebahas mengenai bagaimana caranya mencari pekerjaan di Jepang dengan cara sendiri untuk orang-orang yang sudah ada di Jepang guys ya. Untuk orang-orang yang sudah tinggal di Jepang dengan cara sendiri, tanpa mengandalkan orang lain, tanpa mengandalkan ajakan orang lain ya. Ini murni sendiri. Nah, bagaimana caranya? Nah, ada dua cara guys ya. Yang pertama kita bisa pakai HP guys ya. Kita pakai HP, kita cari, kita googling ya, yang namanya lowongan-lowongan pekerjaan, website-nya yang ada di Jepang ya. Atau kita bisa ke stasiun-stasiun, ke supermarket, ke kombini untuk mendapatkan majalah gratis khusus lowongan kerja yang membahas lowongan pekerjaan. Nah, seperti itu ya. Nah, cara yang kedua adalah kalau misalkan kita kurang percaya diri dengan bahasa Jepang kita kurang lah istilahnya dalam bahasa Jepangnya. Nah, maka kita bisa pergi ke tempat yang namanya Hello Work. Nah, pemerintah Jepang menyediakan Hello Work ini untuk menampung para pencari kerja ya. Nah, kita bisa ke tempat Hello Work ini, kita bisa langsung di situ sedikit interview lah istilahnya dengan staff di sana. Nah, mereka nanti akan menilai bagaimana karakter orang ini, bagaimana bahasanya orang ini. Jadi mereka bisa mencarikan pekerjaan, mencocokkan pekerjaan untuk kita ya. Jadi kamu misalkan cocoknya dengan pekerjaan ini karena pekerjaan ini tidak terlalu banyak memerlukan komunikasi dalam bahasa Jepang, seperti itu ya. Nah, jadi ada dua cara guys. Jadi kalian bisa nyari di website lowongan pekerjaan dan majalah-majalah lowongan pekerjaan, dan satunya lagi kalian bisa pergi ke tempat Hello Work. Itu paling mudah lah, paling gampangnya. Nah, di sini aku mau ngebahas cara yang pertama ya guys ya, yaitu mencari pekerjaan melalui website lowongan pekerjaan dan majalah-majalah lowongan pekerjaan. Oke guys, kita mulai dengan caranya guys ya. Jadi kalian sediakan HP atau iPad ya yang terkoneksi dengan WiFi. Jadi di sini aku pakai iPad aja biar lebih besar huruf-hurufnya ya. Oke, jadi pertama kita pergi ke Safari ya atau Google ya. Pergi ke Google. Nah, kita bisa ketikkan di Google ini, kita ketikkan Town Work ya. Town Work atau Indeed atau e-item dan lain-lain ya, banyak sekali. Tapi yang sering muncul di iklannya di televisi itu yaitu Town Work dan Indeed ya, antara dua ini. Tapi ya kalau aku sih lebih familiar dengan Town Work ini. Oke, langsung aja kita ketikkan Town Work ya, Town Work. Nah, sekarang kita enter ya. Nah, oke, di bawah ini udah pakai katakana ya, katakana, nggak susah amat sih, Town Work ya, pakai katakana. Dan di bawahnya ini, oke ya. Dan di bawahnya ini ada Kanagawa Ken, Yokohamashi, ada Tokyo, ada Kanto, ada Saitama, dan lain-lain guys ya. Ini area. Nah, setelah muncul layar seperti ini, kita pilih area guys ya. Karena karena aku tinggal di Yokohama, aku pilih Yokohama ya. Jadi di sini udah ada Yokohama. Tapi kalau belum ada di Yokohama, kalian tinggal klik aja Town Work-nya. Kita klik Town Work-nya. Nah, di sini muncul ya. Di sini ada layarnya seperti ini ya.
Kita geser ke sini, ke tengah. Ini ada yang namanya area ya. Terus di sini ada bentuk gambar seperti kereta ya. Ini stasiun gitu, istilahnya tempat pekerjaan yang dekat dengan stasiun. Dan ini sokushu ya, sokushu jenis pekerjaan. Yang ini yang ketiga, jenis pekerjaan, stasiun, dan area. Kita pilih area aja dulu guys ya. Kita pilih area. Kita pilih area. Setelah itu muncul layar seperti ini ya. Nah, di bawah ini ada area. Sentaku shite kudasai. Pilih areanya ya. Wilayah mana gitu. Nah, aku pilih Kanagawa Ken Yokohamashi ya. Nah, aku pilih yang Yokohamashi. Di sini aku udah ketikkan Yokohamashi ya. Pilih yang ini. Setelah itu di sini wilayahnya dibagi lagi ya. Ada yang di kecamatan ini, kecamatan di berbagai kecamatan ya. Nah, aku pilih yang Yokohama Subete ya. Yokohama Subete. Artinya semua wilayah Yokohama. Nah, ada 21.000 sekian ya lowongan pekerjaan yang berada di Yokohama, di wilayah Yokohama semuanya. Nah, kita enter, yang barusan kita enter. Nah, muncullah lowongan pekerjaannya seperti ini, banyak sekali ya, banyak sekali. Tapi ini belum spesifik. Ini belum spesifik. Nah, makanya itu aku mau masukkan jenis pekerjaannya, sokushu. Ini sokushunya yang nomor 2 ya. Yang nomor 2 kita ketikkan sini. Terus di sini ada sentaku. Pilih ya. Nah, di sini ada berbagai jenis pekerjaan ya. Ada untuk makanan, apalagi sih? Makanan, penjualan, atau jasa. Terus ada entertainment, atau operasional, marketing gitu ya. Ada gym, kantoran. Terus ada kyoiku itu seperti guru gitu, les. Terus usurio sama haitatsu itu jadi pengiriman, jasa pengiriman, delivery dan lain-lain seperti itu ya. Terus ada keisagyo. Keisagyo ini seperti pekerjaan ringan istilahnya, nempel-nempelin stiker dan lain-lain seperti itu. Terus ada kojo atau seijo, ini pabrik ya, pembuatan produksi segala macam lah. Terus ada IT, komputer ya, komputer lah. Terus ada kiabakura, klub dan lain-lain seperti itu ya. Nah, yang lain-lainnya masih banyak sih. Tapi untuk orang Indonesia yang sudah ada tinggal di Jepang, mungkin yang lebih tertarik adalah pekerjaan di kantoran ataupun di pabrik, antara dua itulah. Atau mungkin mau di gemba, di lapangan, silahkan. Sekarang aku mau pilih yang di pabrik aja dulu ya. Di pabrik, di sini ada ini ya, ada kojo ya, aku pilih yang ini. Terus keluarnya ada macam-macam. Pabrik itu ada produksi apa, ada produksi bikin tembaga dan lain-lain seperti itu ya. Terus ada perakitan mobil dan lain-lain. Nah, kita checklist aja semuanya ya. Kita bikin pabriknya yang semuanya sebete ya, semuanya. Setelah itu ada 442 lowongan pekerjaan yang di pabrik ya. Nah, kita enter. Setelah kita enter, di sini masih banyak ya,
banyak tuh kan pekerjaannya. Nah, ini masih belum spesifik. Nah, di sini nomor 3-nya adalah ada gambar ini ya, makian ya, mata uang Jepangnya. Nah, kita mau masukin berapa gitu, misalkan taruhlah kita 1000 lah ya, 1000 yen per jam. Maka kita enter aja 1000 yennya. Di sini ada segala macam ya, ada arubaito, ada sesain, ada pato dan lain-lainnya. Kita bisa checklist, kita bisa misalkan arubaito ya. Kita arubaito dulu, arubaito. Setelah itu di sini ada GQ, terus NIQ, terus di sini ada GQ ya. Jadi ada per jam, per hari, ada per bulan. Terus kita pilih yang GQ aja ya. Kita pilih yang GQ. Terus di sini ada kingakunya. Kingaku artinya jumlah uangnya berapa gitu. Nah, kita pilih di sini ada yang hyaku yang dari 700 yen sampai 1.500 yen. Nah, kita pilih yang 1000 yen aja ya. 1000 yen. Oke. Terus setelah itu di sini di bawahnya ada jangka pendek, untuk jangka panjang dan lain-lainnya, atau 1 hari aja atau apa. Di sini ada tangki itu jangka pendek, ada choki itu jangka panjang, terus tampatsu ichinichi 1 hari aja, yang 1 hari gitu kerjanya, atau seminggu sekali gitu, seperti itu ya. Di sini ada yang haru natsu fuyu yasmi, jadi pas liburan musim panas, musim dingin, musim semi dan lain-lainnya. Nah, kita pilih yang choki aja dulu ya, choki. Artinya jangan panjang lah istilahnya. Nah, setelah itu di sini ada waktunya ya. Ada yang cuma pas hari kerja aja, ada yang pas hari libur aja, donichi ya istilahnya, Sabtu Minggu aja. Ada yang ada yang seminggu 4 kali, ada yang seminggu sekali, ada yang pakai shift, dan ada yang seminggu 2 sampai 3 kali dan lain-lainnya. Di sini kita bisa pilih ya, ataupun kita nggak usah pilih juga nggak apa-apa. Terus di sini ada waktunya juga Goku Jikang, Hataraku Jikang. Misalkan dari jam 5 sampai jam 12, jam 5 sampai jam 6 gitu. Dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore, seperti itu. Kita bisa pilih atau kita bisa skip ya. Nah, nanti kita bisa minta. Nah, di sini ada masalah pembayarannya, pembayaran upahnya. Kita bisa, di sini ada hibarai ya, hibarai, jadi setiap hari pembayarannya. Kita bisa nerima pembayarannya setiap hari ada, atau Shubara ini setiap minggunya ya, setiap minggu kita bisa dapat upahnya dan lain-lain lah ya. Ada yang dapat bonus, ada yang setiap minggunya, setiap bulan dan lain-lain lah. Kita skip aja ya. Di sini ada yang untuk 2 pekerjaan. Misalkan kita sudah bekerja di satu tempat, di satu perusahaan. Nah, kita mau cari pekerjaan lain lagi ya. Misalkan double pekerjaannya. Yang lain-lain misalkan bisa pakai motor, boleh. Misalkan pakai mobil, apakah boleh? Misalkan atau dari rumah, pekerjaan dari rumah, atau dekat dengan stasiun dan lain-lainnya. Di sini detail banget ya sebenarnya.
cuma kita skip aja. Jadi ada 24 lowongan pekerjaan yang tadi kita udah klik ya, dari mulai yang apa, waktunya jangka lama, terus arubaito, kerja paruh waktu, dan yang per jamnya 1000 yen. Nah, kita klik OK. Nah, maka munculnya, nah di sini ada yang lebih menarik nih. Ini ada yang namanya Smaho Case Shiwake ya. Smaho Case Shiwake. Jadi Smaho ini smartphone ya, HP. Terus case-nya ini, casing HP-nya ini. Terus Shiwake ini pekerjaan membagi-bagi ya. Dari mulai warna, dari mulai merek dan lain-lain gitu. Terus di sini ada kompo ini packing ya, membagi-bagi pekerjaan itu, dan terus mempacking ya. Jadi gampang banget gitu guys ya. Nah, kita klik aja yang ini. Terus bagaimana dengan kita lihat upahnya dulu ya. Kita lihat upahnya itu 1450 untuk shift malam, 1450 yen. Tapi untuk shift siangnya itu 1160 yen. Lumayan lah ya. Ini lumayan lah. Sekitar 120 ribuan lah. Kalau 100 yennya, kalau 1 yennya 100 rupiah ya. Jadi sekitar 120 ribu rupiah per jamnya. Nah, di sini ada hibarai oke. Hibarai oke, jadi artinya setiap hari kita bisa mendapatkan upahnya itu langsung bisa dibayar. Ini dari mulai perjalanannya ke pabrik itu ada Murio Bus itu bis gratis ya. Jadi soge bus misalkan, kayak jemputan gitu ya, menuju dari stasiun menuju ke pabriknya. Setelah itu di sini ada era baru shift. Jadi bisa milih shiftnya. Ada jam 11 siang sampai jam 8, ada jam 12 siang sampai jam 9, ada jam 9 sampai jam 6, jam 10 sampai jam 7, jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Ini shift malam ya. Nah, seperti itu. Nah, di sini ada suyonichikara. Artinya 4 hari kerja ya. Minimal seminggu 4 hari kerja minimalnya. Terus untuk jangka waktunya minimal dari 3 bulan. Tangki sodanga kano. Boleh 3 bulan minimalnya. Terus bisa di jangka pendeknya itu bisa dirundingkan dengan pengurus ininya ya. Nah, jadi jangka waktunya minimal 3 bulan. Di sini ada tulisan Choki Kinmu dekiru kata daiboshu. Daiboshu ini benar-benar sangat diperlukan ya. Sangat diperlukan. Choki jangka panjang, Kinmu yang kerja, dekiru kata orang yang bisa kerja jangka panjang itu sangat diperlukan, sangat dicari lah istilahnya di sini, di perusahaan ini, seperti itu. Jadi benar-benar secara detail ya. Nah, jadi kalau misalkan kita kerja di shift malam, di sini ada hitungannya dengan GQ, upah per jamnya 1450 yen kali 8 jam kali 22 hari lah istilahnya, 1 bulan 22 hari, plus misalkan zangyo itu lemburnya 44 jam, itu kisarannya 70.900. Jadi totalnya ya
sunyu ya, cashew-nya itu totalnya itu sekitar 335.000 lah istilahnya, 335.000 untuk total pendapatan penghasilannya kalau kita masuk shift malam dengan upah kerja 1.450 yen kali 22 hari plus lemburnya sekitar 80.000 yen ya. Jadi kita bisa dapat total penghasilan per bulannya itu 335.000 yen. Jadi kalau 1 yennya 100 rupiah, berarti kita dapat 33.500.000 itu. Seperti itulah ya. Nah, kalau misalkan kita kerja di shift siang itu atau shift pagi, itu artinya kita bisa dapatnya kurang daripada 335.000 yen. Jadi artinya kita mungkin bisa dapat 250.000 yen dan lain-lain ya. Seperti itu. Nah, di sini ada umur ya, ada 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun dan lain-lain yang yang aktif kerja di sini katanya. Jadi kisaran umur yang kerja di sini di pabrik ini adalah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun gitu. Jadi yang lainnya nggak terlalu ini sih, nggak terlalu penting. Yang penting itu angka upah kerjanya itu, terus kita bisa waktu, kita bisa milih waktunya dan akses ke pabriknya ya. Itu yang paling penting, yang aku pikir ya, seperti itu. Oke guys, nah ini adalah penjelasan sederhana untuk menemukan lowongan pekerjaannya ya. Jadi kita cari di Townwork dan kita pilih area, pilih jenis pekerjaan, terus kita pilih uangnya ya, pilih upahnya berapa gitu. Terus nanti muncul seperti ini. Nah, setelah itu kita baca segala macam detail pekerjaan dan lain-lain. Kalau memang kita berminat untuk bekerja di sini, kita tinggal tekan tombol yang ini, tekan tombol telepon. Kita telepon perusahaannya langsung dengan cara seperti ini ya, bahasa Jepangnya. Moshi-moshi, Townwork mite denwa shita desu kedomo. Oke guys ya. Nah, aku pelanin. Moshi-moshi, Townwork mite denwa shita desu kedomo. Nah, setelah itu yang dari sana, dari perusahaannya langsung nyahut. Dia pasti bilangnya pertama, arigatou gozaimasu, terima kasih. Setelah itu dia akan menjelaskan mengenai pekerjaannya secara singkat mungkin ya. Nah, setelah itu dia akan nanya nama kita, dia akan nanya visa kita statusnya seperti apa, dia akan nanya apakah kita masih bekerja atau sudah tidak bekerja, dia akan minta kita untuk datang ke perusahaannya untuk interview dan lain-lain. Nah, komunikasi tersebut mungkin lebih gampang ya, lebih mudah ya. Apalagi kalau kita bilang kalau kita gaijin ya, jadi gaikokujin ya. Jadi lebih baik kita tanya juga ya nanti di sela-sela komunikasi dengan pihak perusahaannya itu. Gaikokujin nan desu kedo daijoubu desu ka? Jadi artinya saya ini orang asing, apakah nggak apa-apa, baik-baik saja, apakah boleh gitu, boleh mendapatkan pekerjaan ini, seperti itu artinya. Nah, misalkan kalau di sana oke, misalkan nggak apa-apa, daijoubu desu misalnya seperti itu, kita lanjut. Berarti nantinya biasanya ada interview, kita dikasih kesempatan untuk interview, untuk bisa datang ke perusahaannya itu jam berapa gitu ya, seperti itulah. Jadi intinya yang pertama, yang pasti kuncinya adalah moshi-moshi Townwork mite denwa shita desu kedomo. Kalau kita
lihat town worknya, website town work, atau kita lihat majalah town worknya ya. Untuk majalahnya seperti ini guys, majalah gratis untuk lowongan pekerjaan. Nah di sini ada area dan lain-lain, terus ada seperti ini guys ya, terus seperti ini banyak sekali. Pokoknya kita bisa bacalah di sinilah ya, banyak sekali lowongan pekerjaan yang kita minati ya, seperti itu. Tapi nggak beda, karena ini majalah ya, jadi kita nggak bisa mencari sesuai dengan minat kita, ekspektasi kita, keinginan kita, cari angka-angka, misalkan angka jumlah uangnya berapa, itu kita nggak bisa. Di sini sudah ada tertera di sini. Jadi kalau kita nyari di website itu lebih bebas, kita bisa lebih bereksplor ya istilahnya ya. Kita lebih bisa nyari uangnya berapa, jamnya berapa, yang jangka panjang atau jangka pendek, atau pekerjaannya seperti apa, itu bisa kita ketikkan ya, kita pilih, kita lebih luas lah istilahnya jangkauannya dengan kita nyari di website ya, kita pakai HP dan lain-lain lah ya, itu lebih jangkauannya lebih luas lah istilahnya. Nah seperti itu guys, jadi caranya gampang sekali, mudah sekali, hanya tinggal apakah kalian punya keberanian atau enggaknya ya, itu aja. Karena aku pertama kali ke Jepang, aku langsung mencari pekerjaannya di website, di majalah seperti ini ya. Langsung aku telepon, meskipun ya bahasa Jepang juga, bahasa Jepangku juga nggak terlalu bagus-bagus amat istilahnya ya. Tapi yang paling penting adalah di sini mental ya, mental kita, keberanian kita lah istilahnya. Kita karena pas nanti di interview di satu perusahaan itu, nanti kita bersaing sama orang-orang Jepang ya, orang-orang Jepang atau orang-orang asing lainnya ya. Kita bersaing di sana di interview itu, siapa yang bakal dapat kerjaannya ya, kita ya berusaha istilahnya. Jadi yang paling penting mental ya, keberanian lah istilahnya. Oke, di situ guys. Nah keduanya mungkin bahasa ya, bahasa. Nah terus aku pernah gagal, pernah diterima, pernah ditolak, pernah ditolaknya karena pas aku telepon itu, perusahaan itu mencari pekerja yang bukan orang asing. Nah aku telepon, aku bilang ke orang asing dan aku ditolak. Nah seperti itu, gagal seperti lain-lain itu udah sering kali lah istilahnya. Tapi dapat pekerjaan juga sering banget, banyak banget gitu guys ya. Nah jadi seperti itu guys. Oke guys, mudah-mudahan bermanfaat ya informasinya, ilmunya. Nah yang pasti mental persiapkan, bahasa juga persiapkan, minimal kita bisa ngerti apa yang ditanyakan, apa yang dijelaskan sama pihak yang punya perusahaan lah istilahnya ya. Nah seperti itu. Oke, jadi dua hal ya, mental sama bahasa. Dan yang lain-lainnya adalah ya cara kita berpakaian lah ya, bersikap nantinya. Seperti itu, nggak perlu pakai jas, nggak perlu pakai ini, karena kalau kita nyari arubaito, nyari pekerjaan pada waktu, kita nggak perlu pakai jas, kita pakai meja aja yang rapi lah. Pakai batik boleh, nggak apa-apa. Nah kalau kita nyarinya seisain atau karyawan tetap, maka kita harus pakai jas gitu. Oke guys, cukup sekian dulu. Mudah-mudahan bermanfaat ilmunya, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Kalau ada yang mau ditanyakan lagi, silakan ditulis di kolom komentar. Guys, sampai jumpa di video berikutnya. Pamit guys ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.